Baik, saya ke Prof. Fujiono. Prof. Fujiono tadi menyambung sebelum kita jeda, poin-poin yang kemudian dianggap membebaskan terdakwa itu adalah tidak ada saksi dan kemudian penyebab kematiannya adalah alkohol. Ini adalah keyakinan hakim lagi-lagi ya. Tapi Iya, kalau kemudian kita bisa mengevaluasi bagaimana kinerja jaksa ketika mempresentasikan alat bukti, apa kemudian yang jadi catatan Anda? Apakah memang jaksa gagal menghubungkan antara alat bukti itu dan kemudian bagaimana terdakwa dinyatakan tewas? ya pertama kan, memang kalau dalam pidana itu kan berlaku asas praduga tidak bersalah ya. Sehingga dari situ barangkali menjadi awal bahwa, semua dianggap tidak bersalah dan semua dianggap, di mata pengadilan kedudukannya sama, termasuk juga terdakwa. Jadi dianggap belum bersalah sampai pada putusan, yang bersifat ingkrah. Nah, hanya kemudian kan, eee, hakim itu kan sekali lagi bukan AI ya. Hmm. Bukti-bukti yang sudah disajikan jaksa menurut saya sebenarnya sudah firm, rekaman CCTV dan segala macam. Tadi juga sudah disebut Prof. Ibnu bahwa ya eee, hakim harus adaptable terhadap perkembangan teknologi. Bahkan kan dalam undang-undang ITE, bukti elektronik itu kan sudah dianggap sebagai alat bukti termasuk dalam, termasuk, menjadi alat bukti yang sah di dalam, persidangan, di dalam pengadilan. Nah, ini yang kemudian kan diabaikan. Sehingga keyakinan ketika kemudian alat bukti tidak cukup, ya konsekuensinya apa? Konsekuensinya bebas. Nah, kan begitu. Nah, cuman sekali lagi kan, eee, ini yang kemudian kan tidak sepaham atau tidak titik temunya tidak ketemu antara antara alat-alat bukti yang disajikan jaksa dengan keyakinan hakim tadi. Nah, karena kan ya memang, keyakinannya berbeda sehingga tidak ketemu. Nah, cuman kemudian yang kita lihat juga, jadi kalau dalam beberapa teori pertanggungjawaban pidana itu kan sebenarnya sudah usang ketika menganggap bahwa semua alat bukti itu kan dianggap sama, sehingga atau semua sebab-sebab ya, semua sebab itu dianggap sama. Condition qua non itu sudah agak usang, sudah dianggap usang. Kita berkembang kepada adequate furor zaking. Adequate furor zaking itu, bahwa sebab-sebab misalnya ketika alasan itu bertumpuk, akibat itu bertumpuk, ada 338, ada 351, ada 359, itu kan akibat yang muncul. Nah, sebab-sebabnya kan bisa kemudian kan dilihat bahwa, eee, apa namanya, yang menyebabkan kematian kan apa saja, sehingga kemudian kan diukur dari situ Ya. dan sudah ada bukti-bukti, visum yang kemudian menandakan ke sana. Itu menandakan ke sana bahwa Hmm. bukti-bukti kuat inilah yang kemudian seharusnya menjadi keyakinan hakim. Itu kedua. Yang ketiga adalah tentang tadi saya sebut bahwa hakim itu bukan artificial intelligence, tapi hakim itu adalah, ibaratnya kalau zaman ketika dulu hakim itu kan dianggap perwakilan dari Tuhan. Iya. Ketika dianggap perwakilan dari Tuhan, maka harus memiliki values yang betul. Itu yang membedakan antara hakim dengan artificial intelligence. Bisa jadi artificial intelligence ketika desain awalnya sudah ketemu, nanti luarannya X, tinggalkan dirangkai saja algoritma yang kemudian dibutuhkan seperti apa. Tetapi hakim algoritma penting, tetapi ada sisi-sisi values yang kemudian harus muncul. Nah, oleh karena itu kita bentuk tim supervisi itu untuk kemudian memastikan bahwa keterkaitan antara alat bukti dengan keyakinan hakim dengan kemudian yang kita sebut tadi tentang teori kausalitas dalam konteks pertanggungjawaban pidana Hmm. itu menjadi matching sehingga di tingkat kasasi seperti keyakinan kita dan harapan kita bersama nanti terdakwa ini yang sudah diputus bebas nanti akan menjadi eh, eh, ada putusan yang sesuai harapan kita Oke. dari jatuhi pidana.